Perkenalkan, saya Aprilia Claudia Rory dengan NIM 211110100125. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Masyarakat, Wilayah Pesisir dan Kepulauan. Baiklah, saat ini saya akan membahas potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Molosing, Kabupaten Bolaang Mongondo. Kabupaten Bolaang Mongondo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup, meliputi kandungan mineral, logam, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata, yang semuanya belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Salah satu hal yang menarik dan belum dimanfaatkan adalah potensi wisata alam yang ada di sepanjang pantai Bolaang Mongondo. Salah satunya yaitu Pulau Molosing. Pulau Molosing terletak di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan luas sekitar 200 hektar dengan berjarak sekitar setengah kilometer dari pantai terdekat di Kecamatan Lolak. Pulau ini dihasilkan dari aktivitas vulkanik atau tektonik karena dikelilingi oleh batuan vulkanik. Akses untuk mencapai Pulau Molosing ini juga sangat mudah karena terletak di ibu kota Bolaang Mongondo, dan untuk menuju pulau dapat ditempuh dengan menggunakan perahu katinting nelayan selama sekitar 15 menit. Di kampung terdekat Molosing juga tersedia penginapan yang letaknya cukup strategis. Kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik tentunya akan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan pariwisata, khususnya wisata alam. Nah, jadi Pulau Molosing merupakan salah satu wisata alam di Kabupaten Bolaang Mongondo yang menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Mengapa? Karena Pulau Molosing memiliki potensi sumber daya alam hayati yang cukup baik serta aksesibilitas yang mudah untuk mencapai lokasi tersebut. Dengan potensi sumber daya alam hayatinya yang meliputi terumbu karang, vegetasi pantai, mangrove, dan hutan hujan tropis dengan beberapa fauna di dalamnya. Pulau Molosing ini dapat dikembangkan sebagai kawasan untuk wisata ekologis atau wisata berbasis alam yang berkait dengan pendidikan dan pemahaman lingkungan dan dikelola dengan prinsip berkelanjutan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan flora dan fauna yang ada di Pulau Molosing tersebut. Yang pertama ada terumbu karang. Jadi terumbu karang di sekitar pulau ini masih terawat dengan baik dan memiliki keragaman hayati yang tinggi. Nelayan menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam menjaga kelestarian terumbu karang di sekitar pulau tersebut. Karena itu, pencarian ikan yang dilakukan oleh nelayan jauh dari pulau tersebut agar tidak mempengaruhi terumbu karang di Pulau Molosing tersebut. Nah, selanjutnya ada mangrove. Habitat mangrove hanya meliputi sekitar 100 meter garis pantai dengan dasar perairan berbatu. Vegetasi habitat ini didominasi oleh Bruguiera dan Rhizopora. Lingkungan mangrove ini menjadi habitat bagi berbagai fauna perairan dan burung. Walaupun tidak luas, hutan mangrove ini dapat menjadi peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur, dan perangkap sedimen. Berikutnya ada hutan hujan. Hutan hujan pada pulau ini masih cukup baik dengan beragamnya vegetasi yang tumbuh di perbukitan dengan dominasi kayu kambing dan kelapa serta mangga yang kemungkinan diintroduksi oleh nelayan dan pemilik lahan. Sebagai hutan hujan, kawasan ini juga memiliki sejumlah liana dan epifit, antara lain anggrek dan paku. Nah, saat ini fauna yang ada di Pulau Molosing. Walaupun hanya pulau kecil, Molosing juga memiliki beragam fauna, antara lain serangga, burung, dan mamalia. Di Molosing juga ditemukan elang bondol, gagak, tur, Sulawesi, dan belibis. Nah, pulau ini juga menjadi tempat bertelur dari burung-burung maleo. Nah, jadi pengembangan suatu kawasan sebagai daerah tujuan wisata berbasis alam ini menuntut dipenuhinya berbagai kriteria, antara lain memiliki keunikan alam, memiliki atraksi budaya menarik, kesiapan masyarakat lokal, peruntukan kawasan yang jelas, serta prasarana minimal akomodasi atau pangan yang sudah ada dan tersedia, dan aksesibilitas minimal untuk menunjang pengembangannya. Dengan melihat flora dan fauna yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Pulau Molosing di Kabupaten Bolaang Mongondo ini memiliki potensi, baik sumber daya alam hayati maupun aksesibilitas untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis alam.
Demikian untuk pembahasan dari sumber daya alam Pantai Molosing Bolang Mongondo. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang saya sampaikan. Terima kasih.